masih lanjutan untuk forecasting ya kemarin. Jadi kali ini masih membahas mengenai integral. Jadi ada beberapa buku yang akan saya gunakan. Jadi buku-buku ini ya buku-buku waktu saya kuliah dulu ya. Jadi ya buku yang paling saya senangi ya buku-buku seperti ini, karena di sini banyak contoh soal dan soal-soal yang tentunya bisa melatih kita dalam menyelesaikan persamaan-persamaan, khususnya bab turunan dan integral ya. Jadi buku ini buku-buku waktu saya kuliah, dan beberapa soal akan saya ambil dari sini untuk bagaimana melatih kita dalam menyelesaikan integral ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai integral dasar-dasarnya ya, tapi ada beberapa metode memang yang akan kita selesaikan. Tentunya tidak bisa menggunakan metode seperti kemarin ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kemarin kita sudah belajar salah satu rumus dari integral, yaitu integral AX pangkat N dx itu sama dengan AX pangkat N plus 1 per N plus 1 tambah C, dengan syarat N tidak boleh min 1. Jadi jika integral 6 akar X per 2 ditambah 3X tambah 1 dx, maka diselesaikan saja dengan menggunakan persamaan di atas. Jadi integral dari 6/2 3x pangkat 1/2 ditambah 3x tambah 1 dx, maka bisa kita selesaikan. Jadinya integral ya, kalau diintegralkan jadinya berapa? 3x pangkat setengah tambah 1 berarti 3/2 bagi dengan 3/2 ditambah dengan 3x pangkat 2/2 ditambah ini integralnya 1x ya, tambah C, maka jadinya ini naik ke atas 2, 3 bagi 3 habis, jadinya 2x pangkat 3/2 ditambah 3/2 x pangkat 2 ditambah x tambah C. Jadi jawabannya seperti ini ya. Oke, itu mudah. Nah, bagaimana kalau dia punya bentuk soal integral seperti ini ya? Misalkan dia integral dari katakanlah 2x akar 4x pangkat 2 tambah 5 dx. Oke, sekarang bentuknya sudah sangat-sangat berbeda ya dengan yang tadi. Nah, tentunya tidak bisa kita selesaikan langsung ya dengan menggunakan rumus dasar di awal. Nah, jadi ini kita akan melakukan sedikit manipulasi dengan menggunakan yang namanya metode substitusi ya. Jadi kita melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Nah, ada nanti banyak metode yang akan kita pelajari, cuma untuk saat ini kita akan fokus dulu ke metode substitusi ya. Jadi nanti kalian akan bisa bedakan yang mana pakai metode substitusi, yang mana itu bentuk parsial dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus dulu ke sini ya. Jadi
caranya itu di mana? Jadi perhatikan bahwa lihat ya, ini sebagian besar soal ya. Lihat yang paling tinggi pangkatnya macam ini kan. X itu yang paling tinggi pangkatnya ya dalam sini kan, dalam akar ya. Jadi 4x pangkat 2. Jadi itu petunjuk pertama untuk menyelesaikan soal integral seperti ini. Jadi lihat dulu pangkat yang paling tinggi ya. Jadi kita misalkan ya yang dalam sini ya, U itu sama dengan 4x pangkat 2 tambah 5. Oke, saya pilih ini karena ada variabel x yang pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi kita melakukan turunan ya, jadi turunan U terhadap x ya, du per dx itu sama dengan berapa ini kalau kita turunkan, jadinya berapa? 8x ya, jadi 8x. Nah berarti dx ya, dx itu sama dengan apa ya, kita kali silang saja ya. Jadi dx itu sama dengan du per 8x. Oke, sampai sini paham ya? Nah sekarang kita lanjut. Jadi lihat, kita kembali ke integral yang ini ya. Jadi integral dari 2x ya, yang dalam sini kita ganti dengan u, jadinya akar u. Dx nya kita ganti dengan du per 8x, jadi du per 8x. Nah x nya habis, 2 nya juga habis ya, jadi 4. Jadi integral ini kan sudah habis ya, ini akar u jadi pangkat setengah ya, jadi u pangkat 1/2 du per 4 ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi sekarang ya, jadi ini lihat, dalam integral itu harus hanya mengandung satu variabel seperti ini ya, supaya bisa diselesaikan. Kalau ada dua variabel misalkan u dan x, maka tidak bisa kita selesaikan. Nah itu nanti salah satu ciri khas dari metode substitusi. Jadi dia harus mengandung u saja atau x saja baru bisa diselesaikan. Ketika dia mengandung x dan u secara bersamaan dalam artian tidak habis x-nya, maka kita tidak bisa menggunakan namanya metode substitusi. Ya nantilah gimana cara kerjanya, kita fokus ke sini dulu ya. Jadinya kalau begitu ini bisa kita keluarkan, tapi ya nggak apa-apa ya, kita kasih keluar saja. Jadi 1/4 integral dari u pangkat 1/2 du. Nah kalau begini kan sudah bisa kita integralkan. Oke. Nah, caranya integralkan gimana? Ya sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi 1/4, nah kita integralkan yang ini, jadinya berapa? U pangkat setengah tambah 1 berarti 3/2 per di bawahnya juga 3/2 ya. Oke, jadinya berapa? Nah jadinya kita naikkan saja, jadinya 1/4 ini jadi kali 2/3 ya, u pangkat 3/2 tambah c ya. Jelas ya? Nah, jadinya ini habis 2, jadinya 1/6 u pangkat 3/2 tambah c. Oke. Nah sampai sini jelas. Nah kita bisa ubah lagi, jadi berapa? 1/6, u nya tadi apa? U nya adalah apa tadi? U nya adalah 4x pangkat 2 tambah 5. Jadi ganti saja ini, buka kurung, 4x pangkat 2 tambah 5 tambah c. Oke. Sorry, pangkatnya dilupa, pangkat 3/2. Nah habis itu sampai sini sebenarnya sudah selesai, cuma biasanya soal minta lagi dalam bentuk akar, jadinya bisa diubah lagi. 1/6, kalau pangkat 3/2 berarti akar pangkat 2 dari 4x pangkat 2 tambah 5 pangkat
3. Ini kan 3 per 2 tambah C. Jadi jawabannya ini. Ya, jadi itu salah satu cara menggunakan yang namanya metode substitusi ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Oke, bagaimana kalau dia punya soal seperti ini ya? Misalkan integral dari 12x tambah 10 per akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 dx. Oke, bagaimana kalau dia punya soal seperti ini? Integral dari 12x tambah 10 per akar pangkat 3 nih ya, per 3x kuadrat tambah 5x tambah 3. Jadi kelihatannya memang susah ya, tapi penyelesaiannya hampir sama kayak tadi. Jadi apa yang saya pilih adalah yang tentunya yang pangkat paling tinggi ya. Oke, yang ini. Jadi saya misalkan U itu sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Kelihatan ya? Nah, oke. Jadi kita turunkan U terhadap X. Du per dx sama dengan berapa ini? 6x tambah 5. Turunan ya? Oke. Maka dx sama dengan berapa? Dx itu sama dengan du per 6x tambah 5. Sampai sini jelas ya? Kali silang. Nah, setelah itu apa? Kita masuk lagi ke integral kayak tadi. Jadi integral dari apa? 12x tambah 10 per, nah ini tadi misalkan apa? U ya. Jadi akar pangkat 3 dari U. dx nya ganti apa? Dx nya ganti dengan du per 6x tambah 5 ya. Dx nya ganti dengan du per 6x tambah 5. Nah sekarang kalau kalian lihat ini, ada tidak yang bisa dicoret? Ada ya. Nah kalau kalian perhatikan ini, kita bisa keluarkan nilai 2 ya. Jadi integral dari 2 kali 6x tambah 5 kan. Oke, kali silang jadi ini per, nah kalau U karena ini pangkat 1 berarti U pangkat 1 per 3 kali du per 6x tambah 5. Jadi ini bisa dicoret. Oke. Nah, sampai situ saya pindahkan dulu ya ke sini. Nah, jadinya apa? Integral dari 2 per U pangkat sepertiga du. Paham ya? Nah U nya kita naikkan jadi integral dari 2 U pangkat min 1 per 3 du. Sampai sini paham ya? Nah, tinggal naikkan saja jadi minus. Sudah itu ya tinggal integralkan jadi 2 U pangkat min 1/3 tambah 3/3 jadi plus 2/3 toh? Nah, per 2/3 kali tambah C. Nah ini naik 2 nya habis jadinya ini naik 2 dengan 2 habis jadinya 3 U pangkat 2/3 tambah C. Nah U nya kembalikan lagi nilai U nya jadi 3 buka kurung U nya tadi apa? 3x pangkat 2 ya tambah 5x tambah 3 pangkat 2/3 tambah C. Oke, sampai sini sudah selesai, tapi ingat
kalau ada bentuk lain ya bentuknya bisa dalam bentuk akar ya. Jadi 3 akar dari ya, akar pangkat 2 kan 2 nggak terus, jadi 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 pangkat 2. Oke, ini pangkat 3 ya, akar pangkat 3 ya. 3 akar pangkat 3 dari 3x kuadrat tambah 5x tambah 3 pangkat 2 tambah c. Maka inilah jawabannya. Oke, jadi ini tadi penjelasannya ya. Ya kira-kira bentuknya seperti itu menggunakan metode substitusi. Oke, sekarang kalau contoh soalnya seperti ini ya, x kuadrat akar 1 tambah x dx. Nah, kalau kita lihat, kalau kita misalkan yang di luar, yang pangkatnya paling tinggi, kalau kita mengacu pada aturan yang tadi ya, yang saya jelaskan, karena saya tadi bilang bahwa biasanya pangkat tertinggi itu yang kita ambil ya, itu normalnya soal-soal sekarang itu seperti itu. Tapi ada memang beberapa soal yang harus kita lakukan manipulasi baru bisa dilakukan metode seperti tadi ya. Kita mengambil yang mengambil pangkat tertinggi ya, atau akarnya, dalam akar juga bisa. Tapi kita coba saja yang ini. Kalau kita ambil yang pangkat tertinggi ya, jadinya kalau kita turunkan ini kan misalkan u itu sama dengan x kuadrat ya, kemudian du per dx itu kan 2x. Nah pertanyaan sekarang, apakah dia nanti mati dengan ini? Tidak kan? Oke, tidak bisa, karena x nya nggak bisa dihabiskan kalau satu akar di dalam satu akar di luar ya. Paham ya? Jadi x nya ini jadi u ya, u kalau kita cakar lagi, u integral dari x pangkat 2 akar dari 1 tambah x ya, 1 tambah x, sorry saya pindahkan ke bawah saya, jadi integral dari x kuadrat jadi u ya, u akar 1 tambah x, kemudian dx nya itu adalah du per 2x, maka tidak bisa kita coret ya. Oke, cara itu sepertinya gagal ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalkan yang dalam sini kita jadikan yang dalam ini yang kita jadikan u, sama saja ya. Coba integral dari x kuadrat akar u dx, ujungnya kan nanti u ya. U dx nya nanti kalau kita misalkan dia u ini, u sama dengan 1 tambah x, maka du per dx nya itu sama dengan 1. Jadi apa yang bisa dilakukan? Dx nya sama dengan 1 lah. Nah kalau begitu tidak bisa dong, masih ada unsur x kuadrat dengan akar u, maka sepertinya cara seperti ini tidak bisa kita lakukan. Nah tapi tunggu dulu. Nah ini kita harus berpikir lebih lebih terbuka lagi, lebih istilahnya lebih elegan lagi, supaya kita bisa menyelesaikan persamaan yang integral yang seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ya, saya pindahkan dulu ya ke bagian belakang ini, kita tulis ulang. Jadi integral dari x kuadrat akar dari 1 ditambah x dx. Nah oke, sekarang kita misalkan ya, ini karena saya sudah pengalaman jadi pasti saya lumayan tahu ya gimana cara tekniknya supaya bisa diselesaikan seperti ini ya. Jadi saya ambil yang ini saja ya, misalkan u itu sama dengan 1 tambah x ya. Nah berarti x itu kan sama dengan u kurang 1 ya kan. Nah berarti kalau saya turunkan kembali ini du per dx, ini saya turunkan ya, berarti kan sama dengan 1. Paham sampai sini ya? Berarti integral dari
X kuadrat berarti kan X-nya U kurang 1. Berarti kalau X kuadrat berarti U kurang 1 pangkat 2. Oke. Akar dari U kan? 1 tambah X ganti dengan U. U kali dx-nya berapa? Ini tadi dx sama dengan du toh. Pindah saya ke sini ya, kali sini. Dx sama dengan apa? Du. Nah, tanpa kita melakukan coret-coret kesana kemari kan sudah hilang sendiri nilai x-nya. Ya karena saya sudah pengalaman pasti akan seperti itu hasilnya ya. Jadi kalian juga nanti akan latihan terus bagaimana mengasah kalian. Tapi yang tadi saya bilang pangkat tertinggi memang biasanya normalnya soal yang kalian temui akan seperti itu. Soal-soal UN ya biasanya dia pangkat tertingginya yang kita ambil ya, kita misalkan supaya nanti mati semua X-nya. Tapi kita lakukan sedikit manipulasi seperti ini juga bisa dengan sendirinya hilang variabel X. Jadi tinggal menyiasakan variabel U saja ya. Nah kalau sudah itu ya tinggal dipangkatkan saja kan sebenarnya ini ya. Jadi kita pangkatkan saja, jadi integral dari ini U pangkat 2 kali U kali min 1 berarti min 2U, min 1 pangkat 2 berarti dia plus 1 ya, kali dengan akar U dikalikan dengan du. Oke ya, berarti kan tinggal dikali masuk saja kan. Jadi integral U, ini kan pangkat setengah. Oke, jadi akar U itu berarti U pangkat seper 2 toh. U pangkat dia pangkat seper 2 berarti ini kalau dia kali masuk U pangkat 2 ditambah 2 tambah setengah berarti dia berapa? 5/2 kan. Jadi U pangkat 2 ditambah 1/2 berarti 4/2 tambah 1/2 5/2 dikurang 2 pangkat 1 ditambah setengah berarti 3/2 berarti 2U pangkat 3/2 ditambah akar U sekali 1 berarti U pangkat 1/2 du. Maka yang terjadi adalah ya integralkan saja, karena sudah seperti ini tinggal integralkan satu-satu ya, sudah mudah sekali. Jadi U pangkat 5/2 tambah 1 7/2 per 7/2 kan, 7/2 2-nya lari naik ke atas ya supaya cepat, dikurang 2U pangkat 3/2 tambah 1 tambah 2/2 berarti 5/2 per 5/2 ya, 5/2 2 dikali 2. Oke, lari naik 2-nya ditambah U pangkat setengah tambah 1 berarti 3/2 per 3/2 2-nya lari naik ke atas tambah C. Oke, maka ya tinggal ubah saja nilai U-nya ya. Jadi 2/7 U-nya ganti dengan apa tadi? U-nya itu 1 tambah X. Nah ini U-nya itu 1 tambah X berarti 2/7 1 ditambah X pangkat 7/2 dikurang 2 kali 2 4/5 1 ditambah X pangkat 5/2 ditambah 2/3 dikali 1 tambah X pangkat 3/2 tambah C. Maka ini jawabannya ya. Oke, bisa ya sampai sini, paham ya? Oke, jadi itu seputar metode substitusi. Nanti kita akan lanjutkan ke metode bagaimana menyelesaikan integral parsial yang bentuknya agak sedikit berbeda dengan ini ya. Jadi kalau tadi X-nya pasti bisa habis ya, kalau ini dimanipulasi sedikit bisa habis. Tapi bagaimana kalau memang tidak bisa habis ya? Ada bentuk khusus memang yang
yang sering kita temukan soal-soal di SMA yang memang khusus untuk parsial ya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ya. Jadi tunggu yang part 3-nya. Oke. Sekian dan terima kasih.